Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan membahas tentang Modified Distribution Method, ya, atau diistilahkan MODI. Oke. MODI ini merupakan salah satu metode uji optimalisasi, ya. Oke, di mana eh, ini merupakan bagian dari metode penugasan atau juga metode transportasi. Dipahami bahwa pada dasarnya metode modified distribution ini adalah sebuah modifikasi dari metode stepping stone. Dalam metode MODI, perubahan biaya sel ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasi semua sel yang kosong. Oke, ya. Jika dengan metode stepping stone untuk memperoleh opportunity cost dari setiap sel kosong harus menulis dengan loop dan mengevaluasi jalur tersebut sehingga prosesnya lama dan kurang efektif. Dalam MODI, opportunity cost dari semua sel kosong dihitung secara simultan dengan variabel dual dan hanya satu jalur tertutup yang bernilai positif terbesar, yang memungkinkan terjadinya penurunan biaya terbesar. Selanjutnya akan dievaluasi sehingga mengurangi penggunaan waktu operasi daripada metode stepping stone. Oke, kita lihat contoh soal. Ya. Ada area resources dan area destination atau tujuannya. Ya, resources ini sumbernya berupa pabrik W, H, dan P. Sementara destinasi atau tujuannya gudang A, B, dan C dengan kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang yang sudah ada. Ya. Selanjutnya Anda ubah tabel ini menjadi tabel di mana sebelumnya pada soal northwest corner ini bisa dilihat memulai perhitungan dari pojok kiri atas, ya, yang paling kiri paling atas. Nah, ini dulu pernah atau kemarin sebelumnya kita telah mempelajarinya, ya. Jadi gunakan dulu metode NWC atau northwest corner, lalu kita selanjutnya merubah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, misalkan tadi tabel awal yang bisa kita lihat dari soal, lalu dirubah menjadi tabel yang ditampilkan seperti ini, lalu Anda lakukan metode NWC, ya, northwest cost, northwest corner, ya. Lalu selanjutnya buat variabel R, K untuk masing-masing kolom. R adalah baris, K adalah kolom. Kalau I atau J atau I itu adalah hitungan bilangannya. Sehingga kalau dilihat dari gambar ini, area untuk R, R ini adalah area pabrik W, H, dan P. Sementara untuk K-nya adalah gudang A,
gudang B, dan gudang C. Dan untuk C-nya adalah biaya. Biaya yang kalau dilihat dari gambar ini adalah angka-angka yang dalam kotak. Misalkan di gudang A 20, 15, 25, lalu gudang B 5, 20, 10, lalu gudang C 8, 10, 19. Kita fokus pada sel yang ada biaya dan jumlah unitnya ya berdasarkan kapasitas dan kebutuhan, yaitu di titik WA, pabrik W gudang A, titik WA, ya, sel WB, sel HB, sel PB, lalu juga sel PC, ya fokusnya ke sana. Selanjutnya kita lihat WA berarti R1 dan plus K1. R1 berarti di sini pabrik W, K1 gudang A. Jadi diistilahkan yang resourcesnya pabrik R dan gudangnya A. R1, K1 sama dengan 20 karena biayanya 20. Begitu juga R1, K2 sama dengan 5 ya. R1, K2. K2-nya di gudang B, R1-nya pabrik W, ini biayanya 5. Begitu juga selanjutnya. Jadi hanya 5. Kenapa 5? Karena sel yang terisi biaya dan unit berdasarkan kapasitas dan kebutuhan hanya 5 berdasarkan NWC. Baik. Selanjutnya dari persamaan di atas, hitung K1 dan R1 dengan cara mengenolkan variabel R1 atau K1. Jadi pilih saja, misalkan pada penyelesaian ini kita tetapkan R1-nya 0. Dari rumus sebelumnya, yang dari atas, ya, di sini kita lihat R1 W ke A sama dengan R1 plus K1 sama dengan 20. Nah, dengan mengenolkan berarti R1 plus K1 sama 20 sama dengan 0 plus K1 sama dengan 20. Jadi K1-nya 20. Begitu juga setelah K1-nya diketahui, R1 plus K2 sama dengan 5, R1-nya 0, K2-nya 5. Sehingga diketahui K2 adalah 5. Nah, nilai-nilai ini yaitu K1 sama dengan 20, K2 sama dengan 5, R2 sama dengan 15, R3 sama dengan 5, dan K3 sama 14. Kita masukkan pada nilai yang ada di tabel, ya. R1 untuk W sama dengan 0, tadi kan R1-nya dinolkan. Begitu juga nilai-nilai yang ada. R1, R2, dan R3. Di sini bisa lihat R1 0, R2 15, R3 5. K1 20, K2 5, dan K3 14 dari nilai sebelumnya. Nah, setelah kolom terisi nilai R dan K, kita lanjutkan hitung perbaikan untuk setiap sel. Kita cek ya sel-sel perbaikan yang sudah ada di sini. Dengan menghitung nilai C dikurangi R dikurangi K ya. Jadi kalau CIJ berarti nah, kita lihat HA. HA berarti H titik A yang kosongnya ya. Jadi kalau sebelumnya ini ada nilai yang untuk yang isi, rumus indeks perbaikan adalah melihat bagaimana apakah sudah optimal atau belum
ya indeks perbaikannya dengan melihat sel yang kosong. HA, PA, WC, HC adalah sel yang kosong. Ya. HA, PA, WC, dan HC ini sel yang kosong. Oke. Nah, kurangi C atau biaya, dikurangi nilai eh, R, dikurangi ya, yang baris, dan dikurangi nilai K. Ya. Contoh yang HA. Ya. Pada HA ini, HAC-nya kan 15. Ya. HA, biayanya 15 nih. Dikurangi R2. Ya. R2 kan nilainya 15. Lalu juga KJ, nah, KJ nih, KJ. KJ ini nilainya 20 ya. Yang atas di gudang A ya untuk kolom HA. Berarti nilai akhirnya adalah minus 20. Selanjutnya begitu juga Anda hitung PA sel yang kosong, WC, dan HC. Dari hitungannya diketahui bahwa ada nilai terbesar ya karena masih terdapat nilai yang minus, kita ambil nilai terbesar minusnya. Negatifnya berarti yang paling besar adalah minus 20 sebagai upaya lanjutan untuk perpindahan hitungan sel. Minus 20 itu mana? Yaitu sel HA. Sel HA ini ya. HA yang biayanya 15, R2-nya 15, lalu K1-nya ada 20. Sehingga eh, pastikan bahwa dengan indeks ini kita melakukan pemilihan titik tolak, yaitu tadi di HA ada perubahan ya. Perubahan. Selanjutnya membuat jalur tertutup. Nah, berilah tanda positif di HA, lalu pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris HB. Lalu gini, tadi di WA WA kan ada nilai 50, sementara H adalah destinasi selanjutnya. Sehingga tambahkan nilai yang 50 ke bawah. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan gudang dan kemampuan atau kapasitas pabrik. Jadi loopingnya ke bawah ke HA. Ya. Nah, dari situ eh, ketika nilai HA 50, lihat isi sel terdekat dan sebaris, yaitu nilai dari HB. Nah, karena HA-nya udah 50, berarti HB-nya adalah kapasitas yang 60 dikurangi 50, senilai 10. Selanjutnya beri tanda negatif pada dua sel tersebut, yaitu pengurangan ya. Nah, masing-masing pengurangan. Lalu tambahkan tadi yang 10 itu, kita lihat berarti untuk mengisi nilai WB, nah, HB-nya sudah 10, lalu PB-nya udah 10, maka nilai WB sama dengan 110 dikurangi 10 sama dengan 90 ya, di posisi WB. Selanjutnya karena posisi WB sudah 90, maka nilai di WA sama dengan kosong. Ya, itu looping yang dilakukan dengan modi. Selanjutnya kita lihat terdapat sel-sel kosong di sini ya, sel-sel kosong, yaitu sel di titik PA, di titik WC, di titik juga HC. Begitu juga titik WA atau sel WA. Ya. Kita lihat nilai perbaikan indeks selanjutnya. Ya. Oke. WB, lihat WB. Ya.
WB kan posisinya kosong nih, ya. WB sekarang posisinya udah terisi, bukan WB ya, kosong yang kosong itu WC. WB sudah terisi nilainya 90, ya. Sehingga kita hitung untuk perbaikan sel, di sini WB sama dengan R1 plus K2. Kan di sini WB R1 plus K2. Berarti R1-nya 0, K2-nya 5. Maka K2 sama dengan 5. Selanjutnya HA, nah, sel yang terisi HA, kan? Nah, di HA ya isinya 50 gitu. R2-nya ditambahkan K1. R2 ditambah K1. R2-nya kan ini R2 15. K1-nya adalah kosong. Tadi bisa dipilih R1 atau K1 yang kosong. Jadi R2 tambah K1 yang dinolkan bernilai 15. Jadi R2-nya sama dengan 15. Begitu juga selanjutnya kolom yang terisi HB, PB, dan PC, ya. Di mana R2 dan K2 sudah ada nilainya, sehingga diketahui bahwa K2 sama dengan 5, R2 sama dengan 15. Tadi R2 dan K2 sudah ada nilainya, ya. Jadi tidak mencari yang lain. K2 5, R2 15, R3 5, dan K3 14. Oke. K2 menjadi 5, K3 14, sementara R1 dan K1 tadi dalam rumus uji indeks R1 dan K1-nya sudah dinolkan, ya. Sehingga tabel menjadi berubah di mana R1 0, R2 15, R3 5, ya, berdasarkan nilai ini, ya. R1 0, R2 15, R3 5, K1 0, K2 5, K3 14. Ini hasilnya. Oke. Kalau dihitung biaya transportasi dengan perubahan yang ada, nih, tadi ya, perubahannya adalah kalau sebelumnya posisi itu berkaitan dengan nilai yang ada di HB, yaitu posisi 10 nilainya, dengan menggunakan perbaikan indeks di mana sel-sel yang kosongnya adalah WA, WC, HC, dan PA. Lihat, WA di sini. PA, lalu juga WC, dan HC. Ya. WA-nya kita hitung, WA di sini 20. WA 20 dikurangi R dan C. Ya. R-nya 0, R-nya 0, dan C-nya juga 0. Ya kan, di sini. Oke, R-nya 0, C-nya 0. Gitu. Lalu karena WA-nya 20, WC-nya min 6, lalu HC-nya min 19, dan PA-nya 20 di sini. Nah, ini diketahui bahwa masih terdapat nilai minus, yaitu pada kolom HC, ya, HC. Sehingga dilakukanlah perbaikan pada HC, ya, HC. Jadi dari 30 kita pindahkan nilai untuk mengisi kolom HC. Di sini kan HC yang minus 19. Jadi pada kolom HC ini kan kosong nih. Jadi perpindahannya dari
nilai H 40 menjadi mengisi C. Nah, HC-nya harus diisi berapa? Karena di kolom HA-nya sudah ada 50. Nih, sudah ada 50. Sehingga HC diisi 10 saja. Perpindahan dari PC-nya adalah hanya 10. Sehingga PC-nya menjadi 30. Supaya memenuhi kapasitas dari pabrik H, yaitu 60. 50 tambah 10. Ya, penambahannya ke 10 di kolom HC. Ya. Karena kolom HC sudah 10 dan di kolom HA 60 sudah lengkap, maka sel di HB menjadi kosong. Ketika sel di HB menjadi kosong, nah, berarti eh, kolom yang harus dipindahkan, yaitu angka 10 ini ditambahkan ke kolom PB, ya, asalnya 10 menjadi 20 supaya memenuhi kebutuhan yang 110 itu, ya, 90 tambah 20 menjadi 110. Sehingga terpenuhilah nilai, dan biaya transportasinya kalau dihitung menjadi sejumlah 2070. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Kita lihat. Kolom yang terisi adalah kolom HA, WB, lalu PB, dan juga PC. Nah, kita hitung sel yang berisi nilai tadi, yaitu PB, WB, PC, dan HC. Kita hitung ulang. R1 plus K2, ya, WB, lihat. WB R1 plus K2. Ya, sama dengan 5. Nah, nilainya 5. Dan dihasilkanlah K2 sama dengan 5, R3 sama 5, K3 sama 14, dan R2 minus 14. Dan K1 19. Sehingga selanjutnya adalah bagaimana melakukan perbaikan, ya. Dengan menghitung perbaikan indeks di mana WA sebagai kolom yang kosong nih. WA kan kolomnya kosong, ya. WA berarti C-nya 20 dikurangi kosong dikurangi kosong, ya. WC kolom yang kosong 8 dikurangi kosong dikurangi 14, sehingga masih menghasilkan nilai min 6. Karena ada nilai minusnya, ya, masih ada nilai minus, berarti masih bisa diperbaiki. Nah, perbaikannya adalah kita mulai dari kolom yang kosong, yaitu kolom WC, ya, WC, ya, WC. Nah, WC-nya kan kosong. Nah, perpindahan dari kolom sebelumnya dari HC yang sebelumnya nilainya apa namanya, nilainya yang dari PC nilainya 30, pindahkan ke kolom HC, ya, senilai 10. Sehingga eh, kenapa dipindahkannya 10? Karena di kolom HC sudah terisi nilai 10, sehingga totalnya tetap 40, ya. Lalu karena WC sudah bernilai 10, maka ada pengurangan di sel WB menjadi 80. Nah, isian selanjutnya adalah looping yang berdasarkan putaran yang sama sebaris, yaitu mengisi atau memperbaiki nilai PB yang asalnya 20 ditambahkan 10 ke perpindahan dari WB menjadi 30, sehingga memenuhi kebutuhan gudang 110. Dari sini kita hitung bahwa nilai perbaikan biaya transport menjadi 2010, lebih baik dari sebelumnya, yaitu 2070 yang ini, ya, 2070. Oke. Apakah ini sudah optimal? Kita lihat nilai-nilai yang terisi, yaitu HA
WB dan PC juga WC dan PC. Ya. Nilainya kalau kita hitung WB, ya ini yang kosong, yang isi maksudnya, yang R1 plus K2 sama dengan 5, R-nya dikosongkan menjadi K2-nya sama dengan 5, K3 8, R2 2, K1 13, dan R3 5. Selanjutnya bagaimana indeks perbaikannya? Diambil dari kolom yang kosong, yaitu WA, kolom yang kosongnya PA, lalu HB. Ini kita lihat WA ya. 20 dikurangi WA, 20 dikurangi kosong dikurangi 13 ya, dikurangi 19 ya. Nilainya adalah 1. Ya, dari sini kita lihat 19 ya. Ini bukan 13 tapi 19 sehingga nilainya 1. Lalu HB ya, nilainya adalah 19, lalu PA nilainya 25, sehingga dianggap semuanya sudah optimal. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan eh, metode modifikasi distribusi atau modified distribution method. Nah, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar tentang metode yang lain, yaitu metode FAM, yaitu Vogel Approximation Method. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.